Selamat pagi saudara-saudara, kembali bersama Bu Lili. Di dalam kesempatan ini Bu Lili akan menyampaikan chapter 16, yaitu Understanding Money and the Role of Banking. Ini topik yang sangat menarik ya saudara, karena siapa yang tidak tahu tentang uang ya. Maka chapter 16 ini kita akan mengupas masalah uang ya dan peranan bank. Tentu saja sebagaimana kita sudah tahu ya saudara, tapi ya by definition Anda harus ikuti slide ini. Uang, apa itu uang? Nah, uang ini sebenarnya hanyalah sebuah objek ya saudara. Uang itu bukan subjek. Uang itu adalah objek yang mempunyai karakteristik portable, berarti mudah dibawa kemana-mana, divisible, bisa dibagi-bagi nilainya sampai satuan-satuan ukur yang dikehendaki. Durable, dia harus tahan lama, nggak bisa dipakai satu kali terus kemudian hancur atau rusak. Dan stable, stable itu mempunyai nilai di mana nilainya itu perubahannya membutuhkan waktu yang tertentu. Jadi uang itu cukup stabil untuk kepentingan harian itu dia stabil, dan kemudian uang itu juga punya mempunyai fungsi sebagai medium of change, sebagai media pertukaran, kemudian sebagai alat penyimpan nilai, dan juga untuk mengukur kekayaan seseorang atau kekayaan perusahaan ya, ataupun kekayaan pemerintah juga bisa. Jadi di slide 1 ini sudah dijelaskan uang itu mempunyai karakteristik portable, divisible, durable, dan stable. Kemudian uang juga mempunyai fungsi sebagai ini saudara tadi ya, itu adalah medium of exchange, store of value, dan measure of worth gitu ya. Jelas tadi sudah perlu disampaikan. Kalau sebagai media pertukaran, ya kita akan membeli sebuah barang, itu membutuhkan apa? Membutuhkan penukaran dengan uang. Kalau pada zaman yang lama, itu kita membutuhkan sebuah barang, itu kita akan menukar dengan barang yang lain. Itu disebut metode barter. Nah, itu terjadi kesulitan, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan barang itu nilainya belum tentu sama kan dengan barang yang akan saya tukarkan. Tapi dengan uang semua menjadi beres, karena kita bisa tukarkan uang kita dengan anything yang kita mau beli ya, atau mau kita jual. Kalau store of value, maka uang memang adalah penyimpan nilai gitu kan. Kalau kita simpan dalam bentuk barang, barang itu bisa apa? Bisa turun nilainya. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk uang, uang ini bisa diinvestasikan. Dan tadi uang juga sebagai penyimpan, pengukur dari kekayaan ya. Oke, sekarang jenis uang. Jenis uang ada dua macam saudara, yang disebut M1 dan M2. Mari kita lihat M1. M1 itu artinya adalah the most liquid form, uang yang paling liquid. Yang paling liquid apa bentuknya? Currency itu saudara, atau kita sebut cash. Uang, mata uang itu adalah jenis M1 yang the most liquid form. Kemudian yang masih masuk M1 tetapi dia tidak seliquid currency, itu boleh masuk adalah cek. Cek itu adalah apa? Demand deposit, artinya sebuah instruksi kepada bank untuk membayar kepada pemegang cek itu, selembar cek, kertas cek, itu senilai yang tertera di dalam cek tersebut pada tanggal yang sudah tertulis juga di situ ya. Oke, itu namanya cek. Kemudian kita masuk M2. Kalau M2 ini uang dalam arti luas. Kalau M1 itu uang dalam arti liquid ya, money. Tapi kalau M2 itu uang secara luas atau broad money. Nah, kalau uang dalam arti luas itu ya M1-nya masuk lagi. Berarti yang tadi cash, terus cek itu masuk lagi. Tapi masih ditambah dengan
jenis uang yang kurang liquid gitu ya. Jenis uang yang kurang liquid yang mana? Misalnya ini saudara time deposit, itu deposito terus saudara. Kalau deposito itu kan berarti kita tidak sewaktu-waktu bisa withdraw, kita tidak sewaktu-waktu bisa cairkan. Kalau kita sudah kontrak 1 bulan ya nanti bisa kita ambil dalam waktu 1 bulan. Kemudian juga yang kedua money market mutual fund, ini reksadana. Reksadana juga begitu, dia memang masih merupakan uang itu kan jangka pendek, tetapi juga tidak bisa di withdraw sewaktu-waktu. Itu juga membutuhkan apa? Membutuhkan kontrak dalam waktu-waktu tertentu, meskipun waktunya jangka pendek, tetapi itu terikat dengan waktu, ya. Nah, kita sudah belajar M1 dan M2 itu types of money, jenis uang. Sekarang kita masuk ke financial institution, lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada bermacam-macam ya saudara. Di sini ditunjukkan yang paling umum dan itu yang memang peranannya sangat kuat ya di dalam perputaran uang itu sendiri. Yang pertama commercial bank. Commercial bank itu bank umum tuh saudara, seperti BCA, Bank Penin, kemudian macam-macam bank, ada Citibank, cuma kalau Citibank memang bank asing. Kalau Penin kan bank lokal ya. Nah, tapi itu semua adalah commercial bank. Apa fungsi commercial bank? Bank umum itu pasti menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali simpanan masyarakat itu kepada siapa? Kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk kepentingan-kepentingan produktifnya. Misalnya ambil kredit untuk kebutuhan modal kerja, ambil kredit untuk kepentingan investasi, itu commercial bank. Kemudian ada jenis lagi lembaga keuangan yang disebut Saving and Loan Association. Kalau Saving and Loan Association ini lebih banyak, lembaga keuangan ini lebih banyak menyalurkan dananya untuk kepentingan home mortgage. Home mortgage itu KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Itu disebut Saving and Loan Association. Nah, sekarang yang non-deposit institution apa saja? Oh, banyak juga saudara. Kalau non-deposit itu misalnya pension fund, lembaga apa? Pensiun ya. Jadi itu kan berarti menyediakan fund manager itu menyediakan pendapatan bagi anggota-anggotanya supaya nanti kalau pensiun itu mendapatkan sejumlah uang pensiun. Ada juga insurance company untuk memproteksi risiko-risiko yang bakal timbul dalam hidup ini. Bisa risiko kesehatan, bisa risiko karena kecelakaan kerja, bisa risiko-risiko yang lain ya. Kemudian finance company. Kalau finance company ini kan specialized dalam hal untuk consumer goods, misalnya kita membeli handphone, mobil gitu ya. Itu juga bisa didanai oleh finance company. Tapi juga ada broker dealer. Ini ada lembaga keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara siapa? Antar para investor yang melakukan trading. Apakah tujuannya mau membeli saham atau menjual saham atau membeli menjual obligasi. Nah, itu menggunakan jasanya non-deposit institution yaitu broker. Ada satu istilah yang perlu kalian ketahui, itu the prime rate. The prime rate ini merupakan perjalanan suku bunga yang bergerak dari waktu ke waktu, di mana suku bunga ini akan di-refer oleh perbankan untuk dia menentukan suku bunga kreditnya, juga menentukan berapa suku bunga deposito yang harus diberikan kepada nasabahnya. Itu dasarnya adalah the prime rate. Bagaimana sekarang cara memindahkan uang kita kepada pihak lain, atau bagaimana kita caranya mentransfer dana? Wah, kalau hari ini ditanya macam-macam cara transfernya. Bisa ke bank, misalnya ya kita pakai cara konvensional, mengisi form untuk
ditransferkan kepada rekening yang kita tuju kalau kita mau bayar, begitu kan, kepada siapa kita mau transferkan uang kita. Tapi itu cara-cara yang konvensional, artinya cara-cara yang on-site gitu loh. Jadi kita harus go to the bank gitu kan, ke banknya. Hari gini kan kita sudah pakai electronic fund transfer kan, Sarah. Nah itu bisa lewat ATM, yang ATM itu 24 hours a day, 7 days a week. Jadi nggak kenal ada jam tutupnya. Kalau kita onsite ke banknya, kan ada jam kerja, hari besar libur, ada jam-jamnya juga yang nggak bisa sembarangan. Maka sekarang menjadi lebih efisien ke ATM. Bahkan sekarang banyak electronic fund transfer yang memakai apa? Misalnya pakai, kalau BCA bisa pakai klik BCA, bisa pakai apa mobile BCA, banyak sekali. Bahkan sekarang ini juga ada apa bentuk-bentuk transfer yang melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang kita sebut e-money, itu juga ada yang namanya OVO, kredit card, kemudian ada macam-macam ya secara tersimpan di situ. Nanti kita juga bisa pakai itu sebagai media pembayaran. Oke. Nah ini bicara masalah ATM, saudara. ATM itu sudah sangat umum, di mana-mana ada ya. Jadi global dispersion, jadi tidak hanya ada di Indonesia, saudara, tentu saja bermula dari luar negeri. Itu seperti ini kita lihat di Asia itu gede banget loh, saudara. Asia itu 32% gitu ya, saudara. Yang paling sedikit itu others yang 11% ya. Oke, nah ini bagaimana bank itu bisa dapat keuntungan ya? Ya mudah saja, saudara. Dia akan menerima simpanan dalam bentuk deposit dari masyarakat, kemudian dia akan kasih bunga kepada nasabahnya, tentu rate-nya akan lebih rendah daripada kredit rate-nya atau disebut money to lend-nya ya. Jadi deposit 100, yang disimpan 10, kemudian yang dipinjamkan 90 gitu kan, saudara. Kemudian itu dia akan pakai terus. Dengan selisih spread itu, bank akan mencapai keuntungan. Dan di situ bank itu menjadi efisien, lembaga yang mengefisienkan money supply. Jadi uang beredar masuk keluar gitu ya, saudara, sehingga menjadi efektif ya. Nah, kita punya bank sentral, ya kan? Bank sentral di Indonesia namanya Bank Indonesia. Maka kalau di Amerika namanya adalah the Fed. Ya, ini sering kalian dengar ya, the Federal Reserve System itu adalah central banknya di Amerika. Ya, apa saja sih ini? Jadi karena Amerika itu negara serikat ya, yang hari ini itu presidennya sudah terjadi pergantian gitu ya. Nah, saudara, ini Amerika, saudara, karena dia merupakan negara bagian berbentuk serikat. Nah, itu seperti ini tersebar ini, saudara, ada di Boston, New York, Philadelphia, dan seterusnya. Apa sih fungsinya the Fed atau fungsinya central bank, termasuk bank sentralnya Indonesia yaitu BI? Itu ternyata dia menjadi government bank. Jadi tidak mungkin ya kalau bank sentral itu bank swasta. Pasti yang namanya bank sentral itu adalah bank milik pemerintah, disebut government banks. Yang kedua dia adalah the bankers bank. Jadi kalau bank itu menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka kalau bank itu sendiri, dia juga merupakan sebuah community. Bank itu adalah nasabah dari central bank. Jadi central bank itu menjadi induknya. Ya. Jadi bank itu bisa meminjam ke central bank, tapi juga dia bisa meminjamkan. Itu disebut the bankers bank. Terus dia juga mengatur clearing dan tentu saja uang beredar. Ya, ini jadi fungsi the Fed atau fungsi central bank itu sangat strategis, termasuk untuk mengatur uang beredar. Karena dengan central bank diharapkan uang beredar itu selalu berada pada titik optimal. Kalau terlalu banyak uang beredar, akibatnya saudara inflasi akan naik ya. Inflasi kalau naik ya harga barang-barang jadi naik. Kemudian daya beli masyarakat juga bisa turun. Ya, itu tidak baik bagi kondisi perekonomian sebuah negara ya. Nah, sekarang kalian tentu sudah tahulah yang namanya kurs.
kurs itu harga sebuah mata uang yang akan dibandingkan dengan mata uang yang lain. Sekarang ini masih US dollar sebagai mata uang rujukannya. Sehingga kalau kita mau beli yen, maka cara menghitung kurs rupiah ke yen itu enggak bisa langsung gitu kan. Rupiah dalam dolar dulu, yen dalam dolar, pakai triangulasi akan ketemu kurs rupiah terhadap yen. Jadi rupiah terhadap dolar, yen terhadap dolar akan ketemu harga ekuivalennya, maka bisa diketahui 1 rupiah berapa yen atau sebaliknya 1 yen berapa rupiah. Itu yang disebut exchange rate. Mata uang kuat dunia itu disebut hard currency atau strong currency. Itu mata uang yang cenderung dia akan mengalami apresiasi. Contohnya US dollar, kemudian yuan, yen, Australian dollar, Singapore dollar, dan sebaliknya ada mata uang yang cenderung terdepresiasi, disebut soft atau weak currency. Itu biasanya adalah mata uang di negara-negara emerging ya, misalnya ya rupiah gitu ya, dan mata uang yang lainnya. Nah ini selain bank sentral tentu ada struktur bank secara internasional, ada yang disebut World Bank ya. Anda sudah sering dengar ya, World Bank ini sangat berpengaruh saudara untuk apa? Untuk negara-negara yang underdeveloped countries, karena World Bank bisa memberikan bantuan, bisa melakukan stabilisasi terhadap moneter secara internasional. Atau ada yang lainnya juga selain World Bank, ada juga IMF. IMF ini adalah sebuah lembaga bank internasional yang di dalamnya ada membernya. Di sini ada 150 nation, bangsa yang masuk di dalam IMF. Seperti tadi, dia akan selalu promote stable exchange rate. Pokoknya ini untuk kepentingan balancing. World Bank, IMF itu sebenarnya untuk kepentingan balancing supaya tidak ada gap yang sangat tajam gitu, sehingga ini perlu diatur oleh World Bank dan IMF, terutama tentu untuk underdeveloped countries atau emerging countries. Begitu saudara, secara keseluruhan materi dari chapter 16 ini sudah boleh disampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara. Selamat siang.